Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada hari yang ketiga, hari terakhir, Jumat tanggal 23 Juli 2021. Kali ini saya akan membawa bersama rekan saya akan memaparkan materi tentang cara belajar efektif di masa pandemi. Ya, cara belajar efektif di masa pandemi ini tentunya sangat ditekankan. Karena apa? Kita belajar secara daring atau PJJ. Dari pengalaman sebelum-sebelumnya, tingkat pembelajaran PJJ itu dirasakan masih kurang efektif. Nah, bagaimana cara mengefektifkan pembelajaran daring itu supaya berhasil? Pembelajaran jarak jauh dari pengalaman tahun sebelumnya maksudnya ya, dirasakan masih kurang efektif karena masih banyak peserta didik ataupun orang tua yang mengeluh dengan PJJ ini. Untuk mensiasati bagaimana pembelajaran jarak jauh ini menjadi lebih efektif, mudah-mudahan bisa menyenangkan, maka di sini kita akan membahas bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, nama saya Eka Ginanjar. Saya bertugas sebagai guru di SDN 079 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Asep Fendar. Saya bertugas sebagai guru di SDN 079 Kopo Pajagalan. Baik. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini dititik beratkan pada nilai sikap, karena penilaian perilaku itu sangat dititik beratkan di dalam kelulusan. Salah satu syarat kelulusan dari sekolah dasar itu memiliki perilaku atau nilai sikap minimal baik. Nah, jadi di sini dalam pembelajaran jarak jauh, walaupun susah memantau perilaku secara langsung, itu bisa dibantu dengan kehadiran orang tua. Ya. Nah, dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, berikut ini rekan saya akan memaparkan bagaimana pembelajaran yang efektif itu. Silakan Bapak Asep Nandar. Terima kasih Pak Eka. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Di sini ada beberapa tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, mohon bimbingannya. Apa itu? Kita harus banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang kedua, itu dengan niat dengan sungguh-sungguh. Karena kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak berniat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu makanan, games, lawan jenis, dan lain hal sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Di sini, saya mohon kerjasamanya selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Mohon bantuan kepada seluruh orang tua siswa-siswi SDN 079 untuk membimbing para putra-putrinya untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Batasi penggunaan handphone, apalagi untuk permainan games online, coba kita batasi. Yang ketiga, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. Nah, di sini fokus. Seandainya orang tua yang support, tidak bekerja,
mohon dengan sangat anaknya dibimbing dalam proses pembelajaran jarak jauh. Adapun dalam situasi seperti ini, orang tua tidak bisa membimbing secara full pembelajaran jarak jauh ini, mohon diinformasikan kepada wali kelas ataupun putra putri ibu bisa ikut belajar kelompok dengan teman dekat ya Pak ya. Tetangga. Jadi jangan menjadikan halangan pembelajaran jarak jauh ini harus selalu standby dengan handphone. Maka dari itu mohon kerjasamanya dengan wali kelas, orang tua siswa agar diinformasikan bahwa misalkan bahwa anak kami tidak bisa mengikuti dari jam yang ditentukan ya Pak ya. Maka dari itu mohon diinformasikan, dikonfirmasikan kepada wali kelas supaya wali kelas menjadi tahu hal yang sebenarnya terjadi di lingkungan. Maka dari itu mohon kerjasamanya buat para orang tua siswa untuk membimbing dan mengarahkan orang tua dan mengarahkan putra putrinya untuk belajar dari rumah. Yang keempat itu menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Media yang relevan yaitu sumber-sumbernya itu untuk tip berikutnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Eka. Enggak, Pak Eka bisa disampaikan. Terima kasih Pak Asep. Nah, untuk tips selanjutnya yang keempat yaitu pemilihan media pembelajaran. Yang tentunya di sini media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang relevan. Nah, di sini di SDN 079 Kopo Pajagalan pada umumnya menggunakan modul yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu, ada juga yang menggunakan buku paket yang dipinjamkan oleh wali kelasnya. Tidak menutup kemungkinan yang lain, ada juga guru yang menggunakan media pembelajaran secara virtual. Ya, ada yang menggunakan Zoom Meeting, terus ada yang Google Meet, ada juga yang menggunakan Classroom. Dan sebagian lagi beberapa guru menggunakan video pembelajaran buatan sendiri. Itu di SD 079. Sehingga video tersebut menumbuhkan rasa semangat belajar anak-anak ya. Betul, ya. Supaya tidak bosan. Nah, jadi supaya tidak bosan, di sini kami khususnya guru-guru SD 079 itu membuat pembelajaran dikemas seefektif dan semenyenangkan mungkin. Tetapi diusahakan jangan hanya menggunakan media yang disediakan oleh sekolah. Bapak Ibu untuk membimbing putra putrinya bisa menambahkan contoh dari Google Book, ya, bukan Google Book, apa namanya itu? Bisa dari Google mencari materi pengetahuan, bisa menggunakan buku, ya. Buku pembelajaran yang lain misalkan, dan sumber-sumber bahan ajar lainnya. Nah, itu untuk pembelajaran yang relevan. Untuk media pembelajaran atau sumber pembelajaran yang relevan. Selanjutnya yang kelima, belajar dengan serius dan tekun. Oke, belajar dengan serius dan tekun. Kata-kata ini bukan hal yang baru, tapi ini sudah ada dari dulu. Belajar itu harus serius dan tekun. Apabila tidak serius, maka hasilnya akan main-main. Nah, yang terutama adalah tekun. Tekun itu belajar yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak belajar satu kali belajar diganti dengan materi lain. Diusahakan itu diulang lagi. Ya, pembelajaran sebelumnya diulang lagi supaya apa? Supaya pembelajaran yang telah disampaikan itu akan tetap bukan hafal istilahnya, tetap dipahami. Nah, untuk yang selanjutnya yang keenam adalah membuat perencanaan yang baik. Jadi kalian atau Bapak Ibu ya, kalian maaf di sini kalian putra putri SDN 079 peserta didik,
sebelum melakukan PJJ pembelajaran itu harus direncanakan terlebih dahulu. Mau seperti apa nih anak saya belajar, atau mau seperti apa nih saya belajar. Nah, yang pertama adalah mempunyai target. Ya, target itu adalah sesuatu yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai dengan pembelajaran? Dalam pembelajaran hari ini, misalkan guru memberikan tujuan pembelajaran, hari ini akan belajar kompetensi yang harus dicapainya misalkan Nah, Bapak Ibu atau putra putrinya itu diharuskan memiliki target, tetapi jangan terlalu jauh. Minimal anak mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh memahami. Jadi memahami sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh guru. Ya, jadi direncanakan supaya apa? Nanti akan mendapatkan apa di sini? Pencapaian untuk mengerti apakah belajar kita pencapaian lakukan telah maksimal. Jadi biar maksimal ya istilahnya. Nah, untuk selanjutnya disiplin dalam belajar. Nah, disiplin dalam belajar ini kita belajar secara daring PJJ ya, yang tentunya guru tidak mengawasi secara langsung. Jadwal pembelajaran selama PJJ itu dimulai jam 8. Walaupun bisa mengerjakan tugas kapan saja karena tidak ada pengawasan dari guru, itu tidak serta-merta menjadi anak bebas gitu ya. Karena apa? Di sini mungkin beberapa orang guru sudah menekankan disiplin dalam belajar, yaitu menggunakan metode WhatsApp di grup ya. Yang pertama absen, terus dipantau mungkin setiap pembelajaran. Setelah pemberian materi, mungkin para siswa itu akan ditanya secara mendadak, itu secara acak misalkan ya. Nah, jadi tidak bisa bebas begitu saja. Di akhir pembelajaran guru memberikan tugas, nanti aja tugas mah dikerjain malam juga bisa. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi diusahakan satu hari pembelajaran itu dikerjakan hari itu juga apabila ada tugas. Nah, apabila tidak ada tugas harus dipahami hari itu juga. Nah, bagaimana kalau tidak paham? Nah, nanti akan ada di segmen berikutnya. Oke, untuk tips selanjutnya saya serahkan lagi ke Pak Asep. Silakan Pak Asep. Untuk yang selanjutnya, tipsnya yaitu menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Jadi diharapkan selama PJJ berlangsung, para siswa dan siswi itu aktif dalam proses pembelajaran, baik itu secara virtual ataupun yang lainnya. Di sini siswa itu dituntut untuk aktif ya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Ini hal yang paling wajib. Seandainya siswa tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru, soalnya beda untuk pembelajaran jarak jauh ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Mungkin nanti bisa ditanyakan apakah melalui pesan WA ataupun video call, misalkan mohon izin Pak, saya ada yang tidak dimengerti di bagian materi ini. Nah, alangkah baiknya seperti itu. Jadi jangan sampai mentang-mentang PJJ belajar dari rumah kita berasumsi sudahlah apa yang sudah disampaikan atau diberikan oleh guru. Jadi belajarnya hanya untuk mengerjakan tugas ya. Lewat begitu saja gitu, hanya untuk mengerjakan tugas. Yang dituntut di sini itu paham ya. Terus yang selanjutnya itu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, setiap selesai pembelajaran diharapkan siswa-siswi mengulang kembali, atau misalkan orang tuanya misalnya mengetes Pak ya, Iya. apakah materi yang sudah disampaikan oleh guru anak tersebut paham atau tidak. Nah, maka dari itu di sini orang tua juga dituntut harus paham ya, harus ngerti ya. Jangan selalu dilimpahkan udah ada gurunya ini gitu. Tidak seperti itu Bu ya. Karena mohon dengan kerjasamanya supaya proses pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
materi-materi yang disampaikan bisa diserap oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya, kerjakan PR atau tugas. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR atau alasan lupa ataupun menunda-nunda pekerjaan. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV. Selama PJJ, waktu yang kalian gunakan itu full ya, Sangat banyak. sangat banyak. Jadi tidak ada alasan, tidak ada kata untuk malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya itu jujur dalam mengerjakan ulangan harian atau ujian. Di setiap akhir pembelajaran pasti guru akan memberikan tes ya. Iya. Nah, tes yang sering digunakan di SDN 079 itu ada berupa online, daring, dan luring bagi siswa yang tidak memiliki handphone. Nah, bagi siswa yang memiliki fasilitas gadget handphone, biasanya nanti suka diberikan link soal di Google Form ya. Di sini sering banyak mengalami kendala. Siswa tidak bisa mengakses link tersebut. Iya. Mungkin ada beberapa tips Pak untuk supaya orang tua bisa lebih paham bagaimana cara mudah mengakses link soal tersebut. Ya. Saya banyak hal kasus orang tua tuh satu tidak bisa, Pak, kami tidak bisa mengakses soal tersebut, kami harus login ke email. Nah, bagaimana menurut Iya. Kak? Kendala yang dihadapi dalam membuka tautan ya atau Ya, link, link. yang dikirimkan oleh guru wali kelas. Nah, itu kendalanya ya bukan masalah HP-nya harus bagus. Bukan seperti itu. Yang penting Android lama pun tidak apa-apa. Yang menjadi satu catatan, Chrome-nya itu, linknya itu harus dibuka menggunakan Google Chrome, Google Form. Oke, untuk mengakses link Google Form yang dikirimkan oleh guru atau wali kelas, Google Form itu harus diakses atau dibuka menggunakan aplikasi Chrome bawaan dari Google, bukan Google Search. Ada di Android itu Google Search dan Chrome. Nah, yang digunakan adalah Chrome. Syarat untuk bisa membuka link tersebut, Chrome tersebut harus terintegrasi dengan email atau akun yang digunakan pada Android tersebut. Biasanya akunnya berupa Gmail. Nah, jadi usahakan Chrome-nya itu login ke akun Gmail yang sesuai dengan email masing-masing atau yang berada di Play Store-nya ya, yang digunakan untuk mendaftarkan Android tersebut. Untuk Zoom Meeting juga sama seperti itu. Zoom Meeting tanpa aplikasi ya, tanpa aplikasi yang terinstall itu juga sama. Dibuka menggunakan Chrome yang terintegrasi dengan akun Gmail yang terdaftar pada handphonenya masing-masing. Itu yang selalu menjadi kendala ya. Karena apa? Banyak yang begitu ditekan linknya langsung menuju ke browser pabrikan. Maksudnya browser pabrikan itu browser default atau browser bawaan dari handphone tersebut ya, misalkan Mi Browser, Xiaomi Browser, Oppo Browser. Nah, itu di sana tidak akan optimal, makanya harus menggunakan Chrome ya, yang dari Google Chrome ya. Nah, itu jadi kendalanya hanya itu saja, si Chrome-nya itu tidak terintegrasi dengan Gmail-nya masing-masing. Apabila otomatis membuka ke link browser bawaan atau browser default, caranya itu linknya disalin atau di-copy, nanti dipastekan pada aplikasi Chrome-nya. Nah, itu Pak Asep, sebetulnya solusinya tidak susah, tidak harus HP-nya jadul harus diganti, tidak usah ya. Jadi siswa jangan merengek-rengek
Mah minta belikan handphone baru ya, tidak perlu ya. Jangan, nggak usah ya. Itu sudah saya coba menggunakan Oppo Neo 3, masih bisa berjalan dengan normal, baik itu Zoom ataupun Google Form. Ya, itu berjalan dengan lancar walaupun ada tersendat karena masih menggunakan teknologi SDPA 3G ya. Nah, itu saja kendala, mungkin solusi dari Google Form dan Zoom Meeting. Sudah jelas mungkin Bu ya untuk kendala seandainya tidak bisa akses link soal atau link Google Form ya. Terus walaupun pengerjaan ulangan dalam jaringan atau secara online, diharapkan nanti hindari mencontek ya ketika sedang mengerjakan soal ulangan tersebut atau ujian. Walaupun guru tidak bisa mengawasi secara langsung, kalian harus percaya diri dalam mengerjakan soal atau ujian tersebut. Kalian harus bisa tanpa bertanya pada orang tua. Ada juga ya Pak ya siswa, ayah ini apa jawabannya? Dan hindari hal-hal yang seperti itulah. Anggap bahwa walaupun kalian mengerjakan secara online, ada yang mengawasi. Terus kalau seandainya siswa yang tidak bisa mengikuti secara online, para guru sudah menyiapkan secara luring ya, bentuk soal dalam printout. Nanti bisa dikonfirmasi langsung ke wali kelas masing-masing, datang langsung ke sekolah, Pak saya mau ulangan karena saya tidak memiliki akses online. Maka dari itu pihak sekolah akan memfasilitasi seandainya ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti secara daring. Terus yang terakhir tipsnya itu yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai, terutama mata pelajaran matematika nih Pak. Sayangnya untuk proses pemahamannya cukup sulit ya untuk matematika ini. Mungkin ada beberapa tips untuk lebih menyukai mata pelajaran tersebut gitu, walaupun nanti anak menyimak video pembelajaran yang disampaikan oleh guru khususnya di mata pelajaran matematika. Apakah ada tips-tips tersendiri supaya anak lebih cepat paham gitu akan materi matematika? Mungkin TK bisa dijelaskan. Baik. Di sini berlatih pelajaran yang kurang disukai. Pelajaran yang kurang disukai adalah matematika. Itu bukan menjadi hal yang biasa ya, sudah menjadi hal yang tidak aneh kalau putra-putri Bapak Ibu sebagian tidak menyukai pembelajaran matematika karena apa? Susah. Nah sebetulnya matematika itu tidak harus menitik beratkan siswa harus memahami materi tertentu dalam matematika. Nah, selain banyak berlatih, ada faktor lain Pak Sep. Bagaimana kreativitas dari seorang guru untuk mengemas materi matematika itu supaya anak-anak bisa paham, bisa menarik. Nah jadi kendalanya bukan kendala, tapi mungkin matematika susah karena matematika itu dari pertama lahir mungkinnya tidak berubah karena ilmu pasti. Dan belajar dari dulu rata-rata mengajar harus pasti. Kalau 1 kali 1 itu 1, tidak mungkin menjadi 2. Nah, bagaimana cara merubah penyampaian bahwa 1 kali 1 itu 1 sama dengan 1 ya, bagaimana cara penyampaiannya? Nah, terus bagaimana siswa juga berpikir lebih luas lagi, misalkan mengumpamakan pada hal-hal yang real. Contohnya misalkan diimplementasikan atau dicontohkan dalam belanja atau jajan, misalkan dikasih uang 10.000 terus digunakan untuk membeli misalkan membeli es krim seharga 1.000, nah sisa berapa? Nah itu matematika dasar, itu kan berhitung juga ya, secara tidak langsung. Jadi
Matematika intinya dari siswa harus banyak berlatih, dari kami sebagai guru juga terus berusaha untuk memberikan atau mengemas pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan dan jangan sampai ada istilah mata pelajaran yang tidak disukai. Mungkin itu Pak. Mungkin itu beberapa tips cara belajar efektif daring ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, dan sekali lagi kami atas nama sekolah meminta kerjasamanya dan bantuan, dorongan, serta dukungan dari semua orang tua siswa SDN 079 supaya proses pembelajaran jarak jauh ini berjalan dengan lancar ya Pak ya, efektif. Materi yang nanti disampaikan ke siswa atau anak Bapak Ibu bisa dipahami oleh anak tersebut. Mungkin ada hal-hal yang masih bertanya mungkin para orang tua, karena dengan pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran jarak jauh ini orang tua itu suka ngeluh seperti ini Pak. Aduh, masalah kuota. Mungkin bisa dijelaskan Pak Eka. Oke. PJJ itu identik dengan pembelajaran online yang tentunya itu menggunakan akses internet yang berbayar kuota ya. Tidak banyak yang di sini yang sudah menggunakan atau berlangganan akses ke ISP yang ada di Indonesia ini. Kebanyakan itu hampir menggunakan provider dari kartu ya, mungkin kartu SIM ya, seperti ya itulah Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Nah itu tentunya akan menggunakan kuota itu harus dibeli. Mudah-mudahan untuk pembelajaran PJJ tahun 2021-2022 ini bisa ada lagi subsidi dari Kementerian Pendidikan seperti tahun kemarin ya. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan subsidi tersebut masih akan dilanjutkan. Nah, untuk yang tahun kemarin yang tidak menerima subsidi banyak ya, yang tidak menerima subsidi kuota banyak. Nah, itu kendalanya nomor handphone tidak aktif. Nah, nomor handphone tidak aktif. Jadi kalau misalkan untuk kedepannya, kalau misalkan dari Kementerian Pendidikan ada subsidi, di sini peran aktif koordinator kelas mungkin ya untuk mendata ulang nomor handphone yang aktif. Jangan sampai nomor handphone yang terdaftar di sekolah itu sudah tidak aktif dan itu yang didaftarkan oleh operator. Nah, operator tidak bisa disalahkan karena itu yang ada di sekolah. Makanya kalau misalkan ada perubahan data bisa menghubungi wali kelas langsung. Kecuali kalau misalkan pertama kali akan ada subsidi ya, biasanya itu dibantu oleh koordinator kelas untuk mendata nomor handphone peserta didik. Jadi jangan sampai kejadian tahun kemarin yang dapat yang tidak, karena yang tidak itu kendalanya yaitu nomor handphone yang terdaftar itu tidak aktif ya. Atau nomor handphone kartu SIM yang dibeli itu sudah didaftarkan langsung oleh konter, jadi kita beli tinggal pakai. Nah itu tidak akan masuk kuotanya ya. Jadi kartu SIM yang dipergunakan untuk mendapatkan subsidi itu kartu SIM yang didaftarkan dengan menggunakan kartu keluarga pemilik SIM tersebut, SIM card ya, bukan SIM mengemudi, tapi kartu handphone. Nah, terus kendala lainnya, ketika akan keluar subsidi atau bantuan kuota tersebut, keadaan kartu SIM itu tidak aktif atau dalam masa tenggang, itu tidak akan masuk juga. Jadi harus dalam keadaan aktif ya, tidak dalam masa tenggang.
Nah, baru bisa masuk kuota subsidinya. Kuota subsidi juga tahun kemarin ada yang tidak berjalan, Pak, katanya ya. Itu dikarenakan jumlah pulsanya di bawah 5.000 ya. Jadi tidak bisa berjalan. Bukan di bawah 5.000, di bawah 1.000. Kalau di bawah 1.000 itu tidak jalan, kalau di atas 1.000 itu bisa dipergunakan. Dan akses yang dipergunakan dalam kuota subsidi itu tidak semua bisa diakses. Yang bisa diakses itu hanya WhatsApp, YouTube, Zoom, Google Meet, dan media-media pembelajaran online lainnya. Seperti media sosial, TikTok, Pacebook, ya, dan IG itu tidak bisa dibuka, ya, tidak bisa menggunakan akses kuota bantuan. Ya, nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kuota. Mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi kuota subsidi. Kita sama-sama berdoa aja Pak Eka ya. Iya. Mudah-mudahan Kementerian memperpanjang bantuan subsidi kuota ini untuk para peserta didik seluruh Indonesia, sehingga proses pembelajaran jarak jauh itu efektif dilaksanakan ya. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang paling meng-Indonesia ya selama PJJ berlangsung. Mungkin dari segi fasilitas, handphone sudah oke, kuota oke. Kemudian ini ada satu yang paling penting, siswa itu sudah jenuh dan malas karena PJJ, PDR itu sudah berlangsung selama hampir kurun waktu 2 tahun. Mungkin siasat atau solusinya kita dibuat lebih menarik untuk pembelajaran jarak jauh ini ya. Kita ajak bermain anak supaya anak tidak monoton. Kita rubah mindset anak, tidak hanya selalu melihat video, mengerjakan tugas, foto, dan hal lain sebagainya ya. Mungkin di sini peran serta guru, orang tua diharapkan ya Pak ya. Iya. Pertama, guru harus dituntut lebih kreatif, mengajak para siswanya untuk supaya tidak bosan menjalankan pembelajaran jarak jauh ini, dan orang tua juga mensupport ya anaknya supaya lebih semangat lagi, karena ini udah menjadi wabah ya, COVID ini ya. Kita tidak, istilahnya dilarang untuk berkerumun, apalagi di dunia pendidikan kita harus melaksanakan PJJ ini. Nah, maka dari itu peran serta guru, orang tua ini diharapkan, atau bisa mungkin juga guru lebih kreatif membuat hal-hal yang lebih menarik lagi, atau bisa memberikan reward kepada siswa yang aktif, kreatif. Tidak diberikan hanya kepada siswa saja ya, tetapi kepada orang tua juga diberikan penghargaan lah istilahnya. Bisa itu berupa barang mungkin ya, atau hadiah-hadiah yang menarik yang bisa memungkinkan anak untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan PJJ ini. Dari itu tadi, guru harus lebih kreatif. Bagaimana caranya supaya anak itu tidak bosan? Mungkin bisa dicoba untuk memberikan apresiasi atau memberikan penghargaan. Misalkan kita memberikan tugas, ayo anak-anak kita buat video materi tentang cara pencegahan COVID-19 atau penularan COVID-19. Nanti yang paling bagus, sekarang kan kita bisa upload beberapa video konten tersebut yang hasil siswa tersebut, nanti kita upload ke YouTube.
Nanti kita coba sisipkan yang paling menarik, terus yang jumlah like-nya terbanyak, jumlah subscribe-nya terbanyak, terus komentar-komentar positifnya dari video siswa yang dibuat tersebut, itu diberikan penghargaan gitu ya, oleh siswa ataupun dari sekolah diberikan penghargaan yang supaya anak tersebut tuh lebih semangat lagi. Mungkin ada Pak Eka, ada tambahan? Baik, untuk mengatasi kejenuhan ya intinya. Ya, kejenuhan. Oke, ini pertanyaan yang sangat ya lumayan bingung juga mau menjawabnya. Karena gini, dari sisi pemberi materi di sini adalah guru ya, yang menjalankan amanah untuk melaksanakan PJJ. Di SDN 079 itu sudah mulai banyak guru yang menggunakan media-media pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Kemungkinan besar keadaan yang membuat jenuh ini harus lebih disikapi dengan bijak baik oleh guru maupun oleh orang tua. Nah, kami dari pihak guru ya, khususnya di SDN 079 tadi saya sudah sampaikan, sudah banyak guru yang mulai merubah metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Yang kedua itu faktor dari dukungan orang tua. Kalau kebanyakan ya orang tua, Pak, saya itu sudah ngolok ya, kalau kata bahasa Sundanya sudah ngolok seperti apa, tapi anak tetap seperti itu. Kemungkinan besar itu adalah kondisi lingkungan ya. Karena faktor yang mempengaruhi sikap dan watak seseorang itu adalah lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa menghadapi titik kejenuhan ini ya, itu dengan cara satu tadi guru, kata Pak Asep, melakukan pembelajaran yang lebih kreatif. Itu sudah mulai dilaksanakan oleh guru-guru di SDN 079. Nah, yang kedua mungkin peran serta orang tua, dan yang ketiga adalah pengawasan orang tua terhadap kondisi lingkungan atau cara bergaul anak tersebut. Karena itu yang menjadi faktor malas ya, yaitu faktor lingkungan. Bisa itu lingkungan rumah, lingkungan tetangga, atau lingkungan apa ya, bukan saya suzon, tapi kebanyakan lingkungan rumah sendiri, yaitu anak dengan diberi keleluasaan handphone, banyak beredarnya game online. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi sekali lagi, untuk mengatasi tingkat kejenuhan perlu banyak kerjasama atau dukungan baik dari sekolah, guru, orang tua, serta lingkungan. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam sesi cara belajar efektif daring di masa pandemi. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin menambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.